Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan dari part video sebelumnya, yaitu Final Admiralty yang sebelumnya part 1, sekarang adalah part 2. Kemudian bagi teman-teman yang baru melihat video ini atau bergabung di sini, ini adalah channel Hydrographic Surveyor, di mana channel ini membahas tentang kegiatan survei hidrooceanografi, baik itu akuisisi atau pengolahan datanya. Jadi di sini banyak sekali video-video yang barangkali dibutuhkan oleh teman-teman pada saat melaksanakan survei di lapangan. Oke, mari kita lanjutkan video part 2. Sebelumnya saya membahas pada sheet 1 Formula Final Admiralty 2024 ini. Ini sudah banyak saya jelaskan. Residu akhir yang dihasilkan oleh rekonstruksi atau model dari Formula Admiralty ini adalah sebesar 3,73 cm. Sangat kecil sekali. Ini pun menggunakan metode 29 piantan. Kalau saya rubah menjadi mode 15 piantan, data sebelum dan sesudahnya saya hapus. Kemudian saya sisakan data 15 hari pengamatan atau 15 piantan dan serinya saya rubah di sini, saya rubah menjadi 15, maka residunya akan mencapai 2,62 cm. 2 cm itu sangat kecil sekali, dan kalau teman-teman lihat pada grafik pasang surut menggunakan skala besar atau plot data 2 kali 24 jam, itu hasilnya rapat sekali seperti ini. Jadi kalau data ini yang sebelah sini di zoom dipindahkan di sebelah sini, jadi ini data 30 hari atau 15 hari, kemudian ini data 2 hari, maka kerapatan datanya hampir mirip sekali dengan aslinya. Sehingga perbedaan data antara model dengan raw data menghasilkan residu sebesar 2 cm. Oke, selanjutnya saya bahas tentang sheet kedua, yaitu model 1 tahun. Model ini didapat dari konstanta harmonik, 9 konstanta harmonik ini yang tadi sudah kita lakukan adjustment, kemudian hasilnya kita modelkan menjadi data 1 tahun full dari Januari sampai Desember. Oke, kemudian yang sebelah sini ini adalah data pasang surut model selama 1 tahun nyambung dari ujung ke ujung atau dari Januari sampai Desember. Kemudian di sini itu nanti tinggal dimasukkan input model tahun berapa yang ingin kita terapkan. Seumpama saya terapkan di tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini otomatis dia akan menunjukkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun kabisat dan semua datanya berubah. Kemudian grafik yang sebelah sini itu grafik bulanan dari data bulanan ini, kemudian diplot per bulan di sini. Kemudian yang menarik, di bulan Februari, apabila di sini ada keterangannya tahun kabisat, maka dia akan mengkalkulasi secara otomatis menjadi 29 hari. Jika ini saya rubah tahun 2019, di mana tahun 2019 itu merupakan tahun bukan kabisat, saya enter, seketika di sini akan ada keterangan bahwa tahun 2019 itu bukan tahun kabisat dan di sini menjadi 28 hari pada bulan Februari ini. Sehingga data yang pada kolom bawah ini dia tidak akan terplot di grafik yang gabungan per 1 tahun ini. Kemudian di sini satuannya juga bisa dirubah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membutuhkan data model ini dalam satuan meter, tinggal ditulis M, atau kalau ingin menghasilkan data dalam satuan sentimeter tinggal ditulis cm, besar-besar, enter. Maka seketika seluruh data berubah menjadi satuan sentimeter. Kemudian perlu diketahui bahwa waktu model ini adalah waktu lokal, jadi bukan waktu UTC ya. Kemudian di sini itu ada keterangannya maksimum. Maksimum artinya pada baris ini atau pada kolom ini itu maksimumnya sekian, 337,9 cm. Itu berada di mana? 337. Nah, ini dia. Tertinggi kan ya. Kemudian minimumnya itu sebelah sini, 156,559. Ada di mana? Lihat yang paling merah, 556. Nah, ini. Jadi warna ini, yang hijau itu menandakan bahwa airnya pasang dan yang merah itu menandakan airnya surut. Tinggal dilihat di kolom max minimum ini. Kalau max berarti pada tanggal 1 gitu, tanggal itu dia maksimumnya sekian dan minimumnya sekian. Kemudian yang di kolom ini, di kolom max dan min ini, itu menandakan bahwa max yang di sini itu dalam kurun waktu 1 bulan ini, maksimumnya itu pasang surut tertingginya itu sekian. Dan minimumnya itu terjadi atau setinggi sekian.
dan maksimumnya itu terjadi pada tanggal 29 dan minimumnya terjadi pada tanggal 1. Ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya pengukuran arus misalnya. Arus itu kita harus mengukur pada kondisi terpasang, tertinggi, itu juga tersurut biar ada perbedaannya hasil pengukuran arus dalam spring tide atau dalam kondisi nip tide. Oke, jadi fungsinya itu. Kemudian di kolom ini ada QCZ0. Nah, ini sangat penting sekali dan belum tentu teman-teman mendapatkan informasi tentang QCZ0 ini. Jadi QCZ0 ini itu kita dapat menskenariokan pembuatan model, seumpama ini data itu dari tahun 2012 ya. Data ini adalah tahun 2012, kemudian mau saya skenariokan untuk melihat data ke depan. Seumpama tahun 2030, enter. Kita cek, hasilnya tidak ada yang minus. Kalau di sini ada yang minus, ini bisa kita lakukan pengecekan satu demi satu. Seumpama 2029, apakah di sana terjadi minus? Oh, tidak terjadi. Kita cek lagi. 2028 tidak ada minus, jadi kita perhatikan di sini. Berarti nilai Z0 kita itu sudah sangat betul sekali, sangat tepat sekali. Perhitungan Z0 kita tidak ada yang salah. Jadi Z0 itu layak digunakan untuk mereduksi batimetri kita ke kedudukan atau ke bidang cat datum. Kalau seumpama di sini ada nilai minus, berarti Z0 kita itu masih salah. Bisa kurang atau bisa tinggi. Artinya teman-teman suatu hari harus mengkalkulasi dengan Z0 tertentu. Kalau seumpama ini Z0 140, bisa jadi teman-teman harus dikecilkan lagi gitu Z0-nya 130 jadi 130 sampai keterangan di sini itu nilai minusnya itu hilang. Karena apa? Karena kalau di kolom QC Z0 ini terdapat nilai minus, artinya pada saat nanti mereduksi angka kedalaman ke bidang cat datum yang harusnya dikurangi jadi ditambah, maka nanti akan terjadi anomali kedalaman batimetri. Gitu, paham ya? Jadi ini sangat penting sekali. Teman-teman bisa gunakan ini untuk analisis data teman-teman sendiri. Kemudian di sebelah sini itu ada surutan data model selama 1 tahun full. Ini udah menggunakan MSL atau DT, duduk tengah, dan menggunakan Z0 hasil hitung ini. Di sini ada metode jika teman-teman menggunakan Keris HipShip, kemudian juga apabila menggunakan HiPAC. Waktunya sudah saya sesuaikan, bisa menggunakan UTC atau local time, dan yang di HiPAC juga bisa UTC atau local time. Jadi teman-teman tinggal Ctrl A, panah ke bawah, copy, kemudian teman-teman taruh di sini. Ini sudah saya buat ya. Supaya saya ulangi lagi, Ctrl A, Ctrl V, tapi ininya harus dirapatkan dulu. Replace. Nah, jadi biar nempel gini. Kemudian teman-teman save dalam bentuk format TID. Karena Keris, koreksi pasang surut itu formatnya TID. Setelah di save dalam bentuk TID, kemudian teman-teman tinggal cek TID 1 tahun, ini tinggal di double klik. Maka data 1 tahun atau surutan 1 tahun full nyambung itu bisa digunakan dengan baik. Panjang sekali. Dan ini akurasinya sangat bagus sekali. Sudah saya buktikan dan sudah saya coba, sudah saya terapkan ke data batimetri juga. Parsial per bulannya itu sangat masuk sekali, sangat sesuai. Dan hampir tidak ada kesalahan akumulasi waktu gitu. Jadi dari dulu ke dulu saya mengalami kesalahannya perhitungan itu terdapat pada akumulasi waktu. Akumulasi waktu itu seperti apa? Jadi kebanyakan rumusan model itu terkendalanya di waktu. Biasanya yang sangat signifikan menjadi akumulasi error yang sangat besar itu adalah bulan Februari. Nah, bulan Februari itu di mana ada perubahan jumlah hari dari kabisat ke non-kabisat, dari 28 ke 29 hari. Nah, ini kebanyakan biasanya kalau teman-teman punya formula atau rumus model, itu masalah yang sering ditemui itu adalah perubahan atau perbedaan fase. Nah,
perbedaan fase ini sebenarnya bisa jadi dari akumulasi waktu di bulan Februari ini atau penambahan hari yang kalau dihitung-hitung itu sebenarnya dalam satu tahun itu tidak full 360 hari. Dia bisa jadi kurang. Nah, di situ perbedaan selisih perhitungan waktu itu yang mengakibatkan jadi perbedaan atau selisih fase grafik pasang surut pada saat kita terapkan ke koreksi data batimetri atau permodelan ramalan kita. Nah, itulah yang mengakibatkan biasanya nilai prediksi kita agak meleset gitu. Agak itu dalam tanda kutip ya, bisa jadi dia melesetnya banyak atau pendek, dan mayoritas yang dialami itu adalah melesetnya di fase. Kalau di range atau amplitude itu kayaknya sedikit sekali. Nah, kalau di formula ini kan masih bisa di-adjust ya. Adjustment nilai ini akan menghasilkan konstanta harmonik, baik itu amplitude atau fase yang sangat akurat untuk diterapkan ke data 1 tahun ke depan. Yang terakhir dari penggunaan formula ini adalah untuk digunakan surutan pada proses pengolahan batimetri di software HYPACK. Itu mudah sekali, hampir sama seperti yang dilakukan pada software Keris, yaitu kita klik ini, Ctrl Up, Shift panah ke bawah, kemudian copy dan kita paste di sini. Kemudian yang tab ini kita copy, kita paste di sini dan kita replace, kita rubah menjadi spasi. Kemudian replace all dan kita save. Kemudian kita save di sini .tdx. Ingat ini ekstensinya TDX, sudah saya taruh mekanismenya di sini. Kalau ingin merubah file dari TXT ke TDX, tinggal dirubah saja ekstensinya. Kemudian kita save di sini dan kita pastikan lagi bahwa formatnya sudah TDX. Nah, ini kan belakangnya masih TXT. Kita rename lagi, kemudian TXT-nya kita hilangkan. Nah, ini dia. Kemudian kita buka menggunakan HYPACK, pilih yang manual. Kemudian jika sudah keluar, file, open. Nah, ini TDX tight 1 tahun ini, kemudian open. Kemudian filenya sudah jadi, kita cek apakah datanya bagus. Karena ini pasang surut model 1 tahun, jadi lama sekali, langsung kita simpan saja. File, save as, kemudian kita save TDX2. Selesai. Atau teman-teman ingin dilakukan spline biar lebih halus pasang surutnya, juga terserah teman-teman. Selesai, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu sheet ketiga.